Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Putuburan dari Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Hari ini, saya pengen mengajak teman-teman berdiskusi tentang salah satu topik yang menurut saya sangat penting dan menarik dalam kajian pragmatik, yaitu tentang prinsip kerjasama. Kalau teman-teman masih ingat, prinsip ini adalah salah satu konsep yang ditawarkan oleh Paul Grice, salah seorang linguis yang cukup berpengaruh dalam kajian bidang pragmatik ya. Nah, saya sendiri punya interest pribadi terhadap konsep ini. Menurut saya, konsep ini sangat otentik, sangat unik, dan memiliki manfaat praktis yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita mempelajari dan terus-menerus mempraktikannya, kita akan memperoleh manfaat praktis yang sangat besar. Kenapa sih Paul Grice perlu menyampaikan prinsip percakapan ya? Karena percakapan itu sendiri serupa sebuah proses transaksi ya, sebuah proses negosiasi. Agar tujuan percakapan itu tercapai, antara penutur dengan mitra tutur itu harus bekerja sama, harus bersifat kooperatif ya, satu sama lain. Nah, bagaimana bersifat kooperatif dalam satu perbincangan? Nah, itulah yang dinasihatkan Paul Grice dalam prinsip kerjasama tadi. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman mendiskusikan prinsip kerjasama karena menurut saya tadi ya, prinsip ini sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi sekaligus saya ingin menambahkan satu prinsip lagi yang belum disebutkan oleh Paul Grice ya. Kalau versinya Paul Grice, prinsip kerjasama itu kan ada 4 ya. Prinsip kualitas, prinsip kuantitas, prinsip relevansi, dan prinsip cara. Nah, saya ingin menambahkan satu lagi. Satu pemikiran yang menurut saya relevan untuk kebutuhan percakapan hari-hari ini. Prinsip apa itu? Saya akan jelaskan di belakang ya. Supaya percakapan kita efektif dan bisa meraih tujuan percakapan yang kita inginkan, Grice menyarankan kita memenuhi prinsip kualitas. Apa itu prinsip kualitas? Secara sederhana, saya simpulkan bahwa prinsip kualitas itu mengajarkan kepada kita, mengharuskan kita untuk menyampaikan informasi yang benar ketika kita melakukan percakapan dengan orang lain ya. Ketika kita menyampaikan sederet fakta, kita menyampaikan hal yang faktual, betul-betul faktual, ada referensi atau rujukan faktualnya. Dan ketika kita menyampaikan argumentasi itu logis ya, mengikuti common sense atau logika umum gitulah ya, sehingga itu bisa dibenarkan secara logis. Kalau kita menyampaikan informasi-informasi yang benar, maka tujuan percakapan kita dengan orang lain, dengan mitra tutur kita akan menjadi lebih mudah tercapai. Teman-teman, prinsip yang kedua menurut Paul Grice adalah prinsip kuantitas. Kuantitas itu berkaitan dengan porsi, berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan durasi. Dalam prinsip ini, kita diharuskan untuk bercakap atau berbicara, berkontribusi dalam satu percakapan itu secukupnya. Kalau kita dalam kapasitas untuk berbicara banyak, ya kita bisa berbicara banyak, detail, panjang. Tetapi kalau dalam kapasitas kita berbicara sedikit, ya cukup sedikit saja. Misalnya nih, ketika kita mendengar curhat dari teman, kapasitas kita adalah sebagai partner curhat ya, maka kita menimpali secukupnya, memberikan nasihat secukupnya. Kalau kita justru yang mendominasi percakapan, itu akan membuat tujuan curhat itu menjadi tidak tercapai. Apalagi kalau sampai kita yang balik curhat misalnya. Itu kan membuat tujuan percakapan atau tujuan curhat itu tidak tercapai. Dalam kapasitas kita misalnya sebagai penceramah, kita bisa menggunakan waktu yang cukup panjang, durasi yang cukup lama untuk menyampaikan pendapat dan argumentasi kita. Tetapi dalam kapasitas kita sebagai peserta, kita menimpali, memberikan respon tentu dengan kapasitas atau durasi yang harus lebih pendek. Kita sendiri dalam pengalaman sehari-hari barangkali punya pengalaman, atau barangkali kita sendiri nih pelakunya, yang kalau menemukan orang yang berbicara terlalu banyak, mendominasi sepanjang perbincangan kita itu jadi nggak semangat gitu loh. Jadi nggak asik lagi perbincangannya. Kita jadi ilfeel bahkan kadang-kadang ya, sehingga tidak terlalu menikmati perbincangan lagi. Itu prinsip kuantitas. Prinsip ketiga menurut Paul Grice adalah prinsip relevansi. Relevansi itu ya kesesuaian ya dalam pengertian sederhana.
Relevansi di sini bisa berkaitan dengan relevansi topik dan relevansi tujuan. Maksudnya apa relevansi topik? Kita menyampaikan informasi dalam satu percakapan ya sesuai dengan topik yang sedang dibahas dalam percakapan tersebut. Kalau kita beralih, itu satu tindakan yang akan membuat percakapan itu menjadi kurang sukses ya, sehingga tujuannya menjadi kurang tercapai. Kalau kita sedang membahas politik, kita sedang membahas pilkada, ya informasi-informasi berkaitan dengan itu yang perlu kita sampaikan. Nah, selain relevansi topik tadi, relevansi saya kira juga berkaitan dengan tujuan. Tujuan percakapan kita itu sebenarnya apa sih? Kita pengen bicara ngalor ngidul, kita pengen diskusi untuk memecahkan masalah konkret yang ada, kita pengen bermusyawarah, kita pengen sekedar bersenang-senang, mengakrabkan diri, itu kan tujuan yang berbeda-beda. Dan informasi yang kita sampaikan harus sesuai dengan tujuan-tujuan percakapan tersebut. Prinsip keempat menurut Paul Grice adalah prinsip cara. Dalam prinsip ini, kita sebagai penutur dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk menemukan cara yang paling memungkinkan sehingga perkataan kita itu mudah dipahami oleh orang lain atau mitra tutur kita. Dalam prinsip ini, berarti kita perlu memiliki pemahaman tentang siapa orang yang kita ajak bicara, siapa mitra tutur kita. Kalau kita menjelaskan konsep tata surya kepada siswa SD, tentu saja kita perlu mencari cara yang berbeda dengan ketika kita berbicara dengan sesama orang dewasa, dengan ahli astronomi, dengan orang yang sama sekali tidak tahu astronomi dan sebagainya. Kita sebagai penutur dibebani kewajiban untuk mencari cara yang paling memungkinkan sehingga mitra tutur kita paham apa yang kita sampaikan. Karena itulah dalam prinsip ini kita dibebani kewajiban untuk menyampaikan sesuatu secara ringkas, tidak bertele-tele, tidak ambigu, menggunakan perkataan yang memungkinkan itu bisa dipahami, dan sebagainya. Prinsipnya kita yang harus mencari cara agar percakapan atau pembicaraan kita itu dipahami oleh mitra tutur kita. Nah, itu 4 prinsip kerjasama yang disampaikan oleh Paul Grice. Hari ini saya ingin menambahkan satu prinsip lagi yang menurut saya penting, terutama dalam konteks percakapan di media sosial, melalui aplikasi chatting dan sebagainya. Apa itu prinsipnya? Prinsip waktu, teman-teman. Kenapa prinsip waktu itu menjadi penting? 4 prinsip kerjasama yang disampaikan oleh Paul Grice tadi tampaknya dibangun hipotesisnya berdasarkan asumsi bahwa percakapan itu terjadi secara tatap muka menggunakan lisan secara langsung. Tetapi hari ini percakapan itu bisa terjadi melalui berbagai media, melalui aplikasi chatting, melalui berbagai kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, DM, Twitter dan sebagainya ya. Nah, dalam konteks percakapan dengan teks semacam itu, prinsip waktu menjadi sangat penting. Kenapa? Kalau kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, dengan proporsional dalam perbincangan online tadi, kita menunjukkan antusiasme dalam percakapan. Misalnya, kalau teman saya ngechat melalui WhatsApp, ngechatnya jam 7 pagi misalnya, saya balas nanti jam 3 sore misalnya, itu menunjukkan antusiasme yang kurang, sehingga barangkali mood teman saya yang menghubungi tadi menjadi hilang, atau bahkan dia sudah terlalu sibuk dengan aktivitas lain, atau dia sudah menghubungi orang lain untuk keperluan yang sama. Tetapi ketika saya membalas dengan cepat, maka saya menunjukkan antusiasme yang membuat percakapan menjadi lancar, mengalir, dan terus sebagainya. Tepat waktu itu artinya tidak harus selalu cepat ya, tetapi proporsional sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang percakapannya tentang hal-hal yang darurat, ya kita percepat, tetapi kalau percakapannya tentang hal-hal yang kurang penting, ya kita bisa tunda beberapa saat. Kalau percakapannya memang tidak terlalu penting, kita bisa atur supaya ditunda lebih lama, itu tidak masalah. Prinsipnya, dalam prinsip waktu itu, kita memberikan respon dalam jangka waktu yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan si mitra tutur kita. Itu dia teman-teman yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang untuk mendiskusikan berbagai hal tentang fenomena kebahasaan di sekitar kita. Saya Rahmat Putuguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.